Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Assalamualaikum. Yang bernama Ibu Tawiyah yang mana? Ada. Ibu Tawiyah. Nama saya Tahwila, umur saya 47 tahun. Pekerjaan saya adalah sebagai guru TK Islam. Ibu sudah mengajar di sini? Iya. Sudah berapa lama bekerja di sini, Bu? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Udah sangat lama sekali ya. Sebagai apa, Bu, di sini? Guru aja. Guru mengajar apa? Iqra. Belum sampai Al-Quran? Udah. Oh, sudah. Dari TK, Ya? 4 tahun TK dari Ikro 1 sampai 2. Terus TPA-nya dari Ikro 5, 6 tambah Al-Quran. Mengajar selama 20 tahun di sekolah ini, berapa pendapatan Ibu tiap bulan? Kenapa, Bu? Berapa pendapatan Ibu tiap bulan? 350 apa nih? Ribu ya? 350 ribu. Sudah 20 tahun bekerja di sini, Bu. Iya, tadinya nggak segitu, malah puluhan. Ibu tidak meminta naik upahnya, Bu, sama pihak sekolah? Ya, saya kan ngajar sih, seininya aja lillahi ta'ala, Pak. Seikhlasnya, Bu. 350 ribu per bulan ini menurut saya di luar logika, Bu. Tapi Ibu bisa memanfaatkan pendapatan itu untuk Ibu bertahan hidup beserta anak-anak. Anaknya ada berapa semua? Ada 3, Pak. Tiga-tiganya kemana? 3-3-nya sekolah, terus libur lagi main. Ya. Ada yang nomor 2 ada di rumah. Lalu? Terus yang pertama nggak di sini sekolahnya, di sana di pondok. Kalian ngajar, kalian kuliah. Di Parung, nggak tinggal di sini.
Ibu sangat hebat saya lihat. 350.000 tapi bisa buat anaknya kuliah. Itu bagaimana caranya, Bu? Iya, anak saya kuliah sendiri bayarnya. Oh, sendiri bayarnya. Anak bekerja sebagai apa? Guru juga Guru juga, sama seperti Ibu. sama, cuma beda SMP sama SMA. Sudah berapa lama dia tidak pulang, Bu? Tapi kalau kuliahnya di sini di Unindres, Ya, ngajarnya di sana di Parung. Kalau tiap minggu pulang di sini. setiap seminggu sekali. Di Sabtu ya. Saat ini Ibu kangen tidak dengan anaknya? Kangen, tapi kan kemarin abis datang ke sini ngeliatin bapaknya juga di makam. Suami sudah meninggal? Udah, Pak. Baru Baru berapa lama? 6 bulan. Baru 6 bulan ya. Dulu suami bekerja apa, Bu? Sama juga dulu di sini malah kepala sekolah di sini. Oh, kepala sekolah di sini malah. Ibu suka kangen tidak sama suami? Ya jelas Pak, kangen saya. Kalau udah meninggal, Ibu punya kenangan apa sama suami? Yang Ibu tidak pernah lupa? ya kenangannya apa ya? Kenangan saat saya bahagia, dia ikut bahagia. Saya sedih, malah dia ikut menasihati. Kalau ada salah-salah juga saya selalu ada yang nasihati. Tapi kalau sekarang saya mau nanya sama siapa? Emang kehilangan Pak, benar Pak, kehilangan. Jadi sekarang jika Ibu ada masalah, Ibu curahkannya sama siapa? Iya, dulu sama suami. Sekarang sama siapa? Sekarang mungkin sama orang tua. Orang tua saya masih ada. Ya. Kalau sini kan mertua. Suami sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa ya, Bu. Anak yang pertama tinggalnya berjauhan sama Ibu. Ini kedua orang ini sangat penting sekali saya rasa buat Ibu nih. Di saat mereka berdua tidak ada di samping Ibu, ketika Ibu di rumah, Ibu merasakan apa? Kesepian atau bagaimana, Bu? Kalau nggak ada, ya kesepian Pak. Kalau misalnya sepi gitu, saya kan ada kegiatan ini. Iya, betul. Kalau ada anak-anak. Ya. 20 tahun itu waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama. Apakah ada bentuk apresiasi yang Ibu dapatkan dari pihak sekolah, Bu? Belum kali Pak. Belum ya? Lalu yang membuat Ibu masih terus bertahan sebagai guru honorer, pengajar Al-Quran, itu motivasinya apa, Bu? Padahal kan jumlah pendapatannya kan tidak banyak. Ini aja Pak, karena ilmu saya ada, saya keluarin buat anak-anak. Kan buat bekal kita, ilmu kita kasih pada anak-anak gitu Pak. Ya. Kalau nggak dimanfaatin jadi nggak berguna ilmu yang kita dapat kemarin sekolah gitu. Jadi manfaatin bagi orang-orang deh yang belum ada ilmunya gitu. Ya. Biar ilmunya nanti kita meninggal bakal nolong kita. Jadi yang membuat Ibu semangat itu adalah ilmu yang Ibu punya dari kecil, Ibu sudah tempa, Ibu mau bagikan ke orang lain supaya bermanfaat. Ya. Ketika anak yang pertama kuliah, Bu, pernah tidak mengalami suatu kejadian anak nggak bisa melanjutkan kuliahnya lagi? Pernah Pak? Pernah ya? Iya. Kapan? Masih ada bapaknya. Hmm? Karena orang yang nggak mesti punya tinggi ya, pasti kadang-kadang turun kan. Ya? Waktu itu pernah, maaf ya Pak, Ya? saya jadi ngomong ini. Nggak apa-apa, Bu. Tapi pernah waktu itu anak saya mau bayar semester, Ya. terus bapak memang lagi ini, Sakit. salah sekolah,
udah saya nyari untuk minum sama yang lain nggak bisa, bukan nggak bisa Pak, nggak ada. Ada ke ini sedekah, Iya. minta apa namanya, minta kasih tenggang waktu buat nyari gitu kan. Kalau kuliah nggak bayar nggak boleh ikut semester. Dan anak terpaksa harus berhenti kuliah. Ibu sedih tidak sih, anak padahal sudah mau kuliah, niatnya udah mantep bahwa ingin mengenyam pendidikan tinggi, tapi ibu selaku orang tua tidak bisa mendukung itu. Apa yang ibu rasakan? Sedih, Pak. Ya udah setahun kemarin istirahat, terus dia di sini Pak. Istirahat berapa bulan, terus ke Sukabumi diajak sama kakaknya, Ngapain? disuruh ngajar di sana. Ya. Sebelum ngajar di Parung tuh Pak ya. Iya. Istirahat setahun tuh, Iya. jadinya nggak kuliah lagi. Kemudian sama sekolah-sekolah, suruh ngajar di sana sampai sekarang gitu. Jadi kuliahnya dia yang tanggung sendiri. Anak ibu namanya siapa yang kuliah ini? Yusriah ya. Dia lebih dekat sama ibu atau sama ayahnya? Dua-duanya. Tapi paling dekat sama siapa? Sama ibu ya. Andai kata di depan ibu ada Yusriah, apa yang ingin ibu sampaikan? Ada, saya bilang, Yusria, kamu belajar yang benar. Karena biaya Pak. Ya. Gitu. Jadi Biar pesannya sukses nanti. biar sukses ya. Pesannya Yusriah kuliahnya harus sampai tuntas, jangan sampai berhenti-berhenti seperti kemarin. Emang cita-cita dia pengen S2 Pak. S2. Luar biasa, bagus sekali Bu. Cita-cita seorang anak sampai S2 ya. Adik-adiknya bagaimana Bu sekolahnya? Lancar Pak. Lancar ya? Uang SPP sudah dibayar? Ini udah, Sudah? kalau yang satu sih nggak bayar Pak. Nggak bayar ya? Karena negeri. Gebetan ibu apa saat ini? Yang paling mendesak? Kebutuhan keluarga Pak. Iya, seperti apa? Lalu makan, lalu apa lagi? Kalau memang itu suatu kebutuhan yang paling penting, bagaimana ibu cara nutupnya? Ada sambilan Pak. Sambilannya apa? Seperti les. Bimbingan belajar, guru private ke rumah? Ya. Berapa pertemuannya Bu? Per sekali ketemu berapa pendapatannya? Seminggu 2 kali. Per minggu berapa? Enggak, sebulanan itu. Ada yang 200, ada yang 100. Anak ibu kan tinggal berjauhan sama ibu nih saat ini, ya. Jarang ketemu juga kan, seminggu hanya sekali. Kira-kira keadaan Yusriah di sana baik-baik saja atau ada masalah? Baik-baik aja Pak. Yakin Bu? Apa mungkin ibu punya firasat buruk? Kalau saat ini ibu dapat kabar Yusriah ada di suatu tempat perawatan, bagaimana Bu? Rasanya? Sudah siap? Soalnya di dalam koper tersebut ada sebuah surat Bu. Apapun yang terjadi sama Yusriah, ibu harus ikhlas. Jangan sedih. Ajudan! Lihat saya, Bu. Saya tahu ibu sedih sebenarnya. Ibu
Ibu seorang guru yang tanpa memperhitungkan upah yang Ibu dapat. Yang penting bekerja sekaligus ibadah. Walaupun pendapatannya hanya 350.000 per bulan, tapi Ibu jalankan dengan secara ikhlas. Bekerja menjadi seorang guru itu tidak mudah, Bu. Saya ucapkan selamat buat Ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Gimana perasaannya? Saya senang sekali. Mudah-mudahan saya dapat menggunakan uang ini semanfaat-manfaatnya, Pak. Ya, saya ucapkan selamat. Ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Ibu harus habiskan uang ini dalam waktu 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya ambil. Minimal belilah 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Dan bertanya, Bu. Ada yang bertanya? Enggak. Nggak ada ya. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan 1 anggota Brimob di belakang saya. Berapa hari? Manfaatkan, Bu, uang ini. Insya Allah. Pergunakan untuk berdagang, beli peralatannya, beli bahan bakunya, Bu. Ibu sudah siap? Insya Allah, siap. Baik. Dalam ulang ketiga, 1, 2, 3. Ibu bisa. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Saya bantu, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Naik apa? Naik apa? Pak, Bapak ada waktu nggak, Pak? Ini lagi nganggur kan? Nah, Ibu ini mau dapat uang kaget, anterin ke pasar ya. Nanti diganti uang bensin ya. Boleh ya, Bu? Ayo, Bu, Ibu naik.